Kami betul ya langkah-langkah yang dilakukan oleh saya dan tim pembela Dr. Tifa ya, tim advokat saya, bahwa memang dari awal kami sudah mempersiapkan untuk sidang pokok perkara. Tapi mengapa kami kemudian mengajukan pra peradilan? Kami memang ada sesuatu yang dibelotkan ya. Sekali lagi ada sesuatu prosedur hukum yang dibelotkan ya. Karena jelas amar putusan tidak ada pada pasal 75 ayat 4, tapi ternyata ada. Dan kalau teman-teman memperhatikan dengan seksama, hakim ketika memutuskan bahwa pengajuan pra peradilan kami itu tidak diterima, itu bukan dari sisi itunya, tetapi dari sisi administratifnya. Kami dinyatakan terlambat, itu aja. Jadi bukan pada sisi kami ingin membenarkan itu. Maka sekali lagi perjuangan saya ini bukan soal perjuangan saya pribadi, tapi perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena bagi kami pasal 75 ayat 4 yang digunakan itu yang tidak sesuai dengan amar putusan itu menggantung dan perlu sekali ada peninjauan dari sisi hukum. Karena itu maka kami akan bergerak untuk melakukan judicial review pada MK terkait dengan penerapan pasal 75 ayat 4 yang menggantung. Dan kemudian juga bagaimana nanti seperti yang tadi disampaikan Pak Al-Katiri, kekhawatiran beliau, kekhawatiran kami semua ya, bahwa kalau melihat dari surat dakwaan itu jelas ditolak ya, surat dakwaan yang di sidang pokok perkara di di PN Jakarta Timur ya, itu sudah ditolak. Artinya kalau mereka akan memperbaikinya lalu kemudian mengajukan lagi pada sidang, maka yang menjadi prediksi bagi kami bahwa sidang akan berlangsung. Sidang akan berlangsung ya, pertama pada sidang yang pertama adalah pembacaan surat dakwaan yang sudah diperbaiki oleh JPU. Lalu kemudian pada minggu kedua kami diberikan hak perlawanan. Tetapi pada minggu ketiga tidak seperti pada sidang yang lalu. Hakim memutuskan menerima atau menolak, tetapi nanti keputusan itu di akhir sekali. Ketika sidang pokok perkara berjalan, yang ya kalau melihat dari 148 saksi, ada 712 dokumen, itu akan makan waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi posisi saya akan menggantung sebagai terdakwa selama 3 tahun untuk akhirnya dimenangkan gitu loh. Ya, seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Kenapa? Karena materi dari surat dakwaan itu sama, malah kurang 10 halaman. Jadi surat dakwaan pertama di mana ditolak, dinyatakan bebas demi hukum, batal demi hukum itu 57 halaman. Tapi ketika kemudian mereka perbaiki itu hanya tinggal 46 halaman. Jadi kita sudah bisa memprediksi bahwa nanti surat dakwaan itu pun akan ditolak. Tapi ditolaknya bukan pada minggu ketiga atau pada sidang ketiga, tapi nanti akhir. Bayangkan, akan terjadi sebuah penyanderaan saya sebagai terdakwa selama bertahun-tahun untuk akhirnya dimenangkan coba. Nah itu juga materi kedua yang nanti akan kami judicial review-kan pada MK. Ya, jadi kita akan terus berjalan secara paralel demi untuk tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia tercinta ini. Ya, jadi itu perjuangan bukan karena kami ingin mengulur-ngulur. Jadi intinya ketika pra peradilan kami ditolak karena persoalan administratif, ya sudah. Kami mengajukan pra peradilan kami yang kedua karena ada pasal selundupan 3235 yang harus diuji terlebih dahulu sebelum sidang pokok perkara. Ya, kalau kemudian dinyatakan diterima, alhamdulillah, artinya 3235 tidak relevan untuk di pokok peradilan kan. Tetapi kalau kemudian ditolak, ya sudah kita akan maju, kita akan download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.